Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, Sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas, wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata-kata bohong adalah sesuatu yang sangat dikecam dalam agama, begitupun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sifat bohong ini menempel pada seseorang, maka dia akan dibenci oleh lingkungan sekitarnya, karena Kanjeng Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah idza hadatsa kadzaba, yaitu ketika dia berbicara maka dia berdusta. Itu salah satu ciri daripada orang munafik. Namun sebenarnya dalam kondisi tertentu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan kepada kita selaku umatnya untuk melakukan kebohongan. Perlu dicatat di sini bahasanya adalah memberikan keringanan, bukan mewajibkan. Artinya ketika kondisi ini terjadi pada kita dan kita menganggap di situ ada maslahat untuk dilakukan kebohongan, maka tindakan bohong itu boleh dilakukan dalam kategori dibolehkan, bukan diwajibkan. Kapan itu? Yaitu sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kadhibi fi salasin, kata beliau bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada kita dalam konteks 3 hal untuk berbohong. Artinya dalam 3 kondisi maka kita dibolehkan melakukan kebohongan. Kapan itu? Yang pertama, fil harbi, dalam konteks peperangan. Dalam masalah mengatur strategi dalam peperangan, tentunya kita tidak boleh jujur total. Di sana ada strategi, ada taktik, kemudian ada strategi. Hal ini tentunya dibutuhkan suatu tindakan yang ujung-ujungnya bagaimana kita bisa menang dalam peperangan. Oleh karena itu dibolehkan dalam konteks mengatur strategi itu, perang itu kita melakukan kebohongan. Tentu kalau kita jujur dalam berperang, maka kita tidak akan pernah menang kalau strategi kita sampai bocor kepada pihak musuh. Yang pertama adalah dibolehkan ketika kita dalam konteks peperangan, boleh kita berbohong kepada pihak lawan atau kepada pihak-pihak yang kita curigai untuk membocorkan strategi kita, itu boleh kita berbohong. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks berbohong yang kedua yang dibolehkan adalah wafil islahi bainan nas, yaitu di dalam konteks keadaan ketika kita mendamaikan 2 orang yang berselisih. Dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh tetangga kita. Ketika kita menjadi penengah, menjadi fasilitator untuk mendamaikan 2 orang atau lebih ketika terjadi masalah, maka kita selaku fasilitator atau pihak muhakam yang dijadikan hakim untuk menengah-nengahi masalah itu, boleh kita berbohong. Dalam konteks apa? Misalnya begini, tentunya kan dalam mendamaikan 2 orang atau lebih itu ada berita-berita atau kabar-kabar yang disampaikan oleh salah satu pihak, yang itu kalau disampaikan secara totalitas kepada pihak lawan tentu bisa menimbulkan sesuatu yang negatif. Oleh karena itu, kita selaku pihak tengah-tengah harus bisa memfilter
terhadap informasi yang bersumber dari pihak satunya kepada pihak satunya agar tidak menimbulkan gejolak baru gara-gara kita terlalu polos menyampaikan kabar berita tersebut. Itu yang perlu dipahami. Jadi bohongnya itu bukan berarti kita itu menghalalkan segala cara, tidak, tetapi informasi yang masuk dari pihak lawan yang ketika itu disampaikan secara full kepada pihak satunya akan menimbulkan sesuatu yang lebih besar, maka pihak penengah dalam hal ini kita boleh melakukan kebohongan dalam arti mengurangi atau menambah informasi tersebut sehingga pihak lawan tidak tersinggung. Jadi boleh seperti itu. Wafil islah bainan nas, tujuannya apa? Yaitu untuk terjadinya kedamaian antara dua orang yang berselisih tersebut. Misalnya pihak lawan mengatakan dia itu seperti anjing, pandai menjilat, kemudian pandai menerkam, sama seperti anjing. Itu bahasa asli dari pihak lawan. Maka kita selaku pihak penengah jangan sampai menyampaikan bahasa anjing ini kepada pihak satunya dengan secara totalitas. Karena kalau kita menyampaikan itu secara totalitas, maka justru akan menimbulkan masalah baru gara-gara kabar yang kita sampaikan terlalu murni kita sampaikan. Seharusnya kita mengkanter atau tidak menyampaikan sama sekali terhadap kabar itu. Itu maksudnya. Jadi kita boleh berbohong dalam hal mendamaikan dua orang yang berselisih dengan cara mengurangi atau menambah informasi yang disampaikan dengan tujuan untuk mendamaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks yang ketiga yang dibolehkan kita berbohong adalah wa qaulir rajuli li imraatihi, yaitu perkataan seorang suami kepada istrinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan adalah makhluk yang paling cinta kepada pujian dan sanjungan. Oleh karena itulah, dalam rangka mendapatkan hatinya untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dalam keluarga, maka sekali-kali suami itu boleh berbohong kepada istrinya. Dalam konteks apa? Tentu dalam konteks hal yang tidak merugikan pihak istri. Bukan berarti semata-mata kita berbohong tetapi justru merugikan kepada pihak istri. Misalnya kita berbohong memberikan harta kepada orang lain, berbohong kepada istri, atau melakukan sesuatu perbuatan dengan wanita lain, kita berbohong kepada istri, atau apalah yang sifatnya merugikan kepada istri, itu jelas tidak dibolehkan. Berbohong yang dibolehkan kepada istri itu adalah berbohong yang menguntungkan kepada pihak istri. Apa? Contohnya misalnya dalam masalah makanan, ketika kita mencicipi makanan istri, nyatanya memang tidak enak, terlalu asin atau terlalu pedas misalnya. Tetapi istri menanyakan, bagaimana mas masakannya? Enak apa tidak? Kita katakan mantep, luar biasa. Ini adalah makanan ternikmat yang pernah saya rasakan misalnya. Dalam konteks ini bohong yang dibolehkan. Jadi walaupun kenyataannya itu tidak enak, asin atau kepedesan, tapi karena kita untuk memperoleh kesenangan hati sang istri, kita berani berbohong dalam konteks ini, bukan berbohong dalam rangka merugikan pihak istri. Jadi begitu cara menafsirkannya. Bahwa kata Kanjeng Nabi di sini saya simpulkan dalam 3 keadaan kita boleh melakukan kebohongan. Yang pertama adalah dalam mengatur strategi perang, tentu kita boleh berbohong kepada pihak lawan. Yang kedua dalam rangka mendamaikan 2 orang atau lebih yang berselisih, maka kita boleh mengkanter atau menambah informasi yang masuk untuk kedamaian kedua belah pihak. Yang ketiga, kita berbohong dalam rangka membahagiakan istri kita dan tidak merugikan kepada istri kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada Kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.